Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Tabipun. Yang terhormat, Ibu Bapak dosen Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami, Nikomang Agitya Selviana Dewi, nomor induk mahasiswa 0450285554, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik peradilan hukum perdata. Baik, mohon izin untuk mempersingkat waktu. Pada kesempatan kali ini, saya berperan menjadi kuasa hukum penggugat dalam suatu kasus perdata. Baik, Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum penggugat menyampaikan argumentasi sebagai berikut. 1. Tergugat telah nyata melakukan wan prestasi ingkar janji berdasarkan pasal 1239 junto 1243 KUH Perdata. Debitur yang tidak melaksanakan prestasinya tepat waktu setelah dinyatakan lalai melalui somasi dapat dihukum menggantikan biaya kerugian dan bunga dalam perkara ini. Para pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Tergugat hanya dapat membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah. Namun tergugat wajib melunasi 700 juta dalam waktu 3 bulan. Namun hingga 6 bulan tidak dapat melunasinya. Penggugat telah 2 kali melakukan somasi namun tidak diindahkan oleh tergugat. Dengan demikian, unsur kelalaian dan wan prestasi telah terpenuhi sepenuhnya dengan alasan tergugat belum mendapatkan pinjaman bank. Namun ini bukan alasan untuk pembenaran. Dalam hukum, kontrak dikenal dengan asas facta sunt servanda, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang pasal 1338 KUHP Perdata. Resiko keterlambatan pembiayaan dari bank adalah resiko pribadi tergugat, bukan penggugat. Oleh karena itu, alasan tergugat bukan menjadi alasan pemaaf maupun penghapus tanggung jawab penggugat yang mana telah mengalami kerugian nyata atau aktual loss kerugian yang timbul karena menjadi tidak dapat dijual kepada pihak lain selama bertugas menunda pembayaran. Harga tanah di lokasi tersebut mengalami penurunan permintaan sehingga berpotensi mengurangi nilai jual. Penggugat kehilangan kesempatan transaksi lain atau loss of use opportunity, biaya administrasi, biaya somasi, biaya konsultasi hukum. Karena itu, penggugat berhak atas ganti rugi material dan imaterial sesuai dengan pasal 1246 KUH Perdata. Tuntutan petitum sebagai kuasa penggugat, kami mohon kepada majelis hakim untuk yang pertama, menyatakan tergugat telah wan prestasi. Kedua, menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran sebesar 700 juta rupiah beserta bunga keterlambatan konvensional. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi. Yang keempat, memberikan kewenangan kepada penggugat untuk membatalkan perjanjian apabila tergugat tetap tidak dapat melunasi dalam tenggang waktu yang ditentukan. Yang kelima, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Selanjutnya, saya selaku kuasa hukum akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yaitu kepada saksi penggugat dan saksi tergugat. Pertanyaan saya kepada saksi penggugat. Yang pertama, apakah saudara mengetahui adanya perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023?
pertanyaan kedua, apakah saudara hadir saat pemberian uang muka sebesar 300 juta rupiah? Kemudian dari saksi dapat menjawabnya. Pertanyaan yang ketiga, setelah tanggal tersebut apakah tergugat pernah membayar sisa harga tanah? Pertanyaan keempat, apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan somasi kepada tergugat? Dan yang terakhir, apa dampak keterlambatan tergugat terhadap rencana penggugat pada tanah tersebut? Selanjutnya, saya akan bertanya kepada saksi terdakwa. Pertanyaan yang pertama, benarkah tergugat telah berjanji untuk membayar pemesanan dalam waktu 3 bulan? Kemudian saksi tergugat dapat menjawab. Pertanyaan yang kedua, apakah tergugat pernah memberitahukan secara resmi kepada penggugat bahwa pembiayaan dari bank belum disetujui? Pertanyaan selanjutnya, mengapa tergugat tetap menandatangani perjanjian jika memang belum memiliki kepastian pembiayaan? Pertanyaan keempat, benarkah tergugat menerima somasi sebanyak 2 kali dari penggugat? Dan pertanyaan terakhir, mengapa tergugat tidak memberikan tanggapan atau upaya pembayaran setelah surat somasi dikirimkan? Selanjutnya akan ada interaksi dalam suatu persidangan ketika kuasa hukum menyatakan bahwa tergugat menunggu dari bank, kemudian saya akan membalasnya dengan, yang mulia, alasan pembiayaan bank bukanlah konsul dalam perjanjian dan bukan solusi pula pada keadaan memaksa keterlambatan tersebut. Sepenuhnya menjadi tanggung jawab tergugat berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata. Dan selanjutnya, ketika kuasa hukum meminta tergugat untuk meminta keringanan waktu saya sebagai kuasa hukum penggugat sudah memberikan waktu tambahan selama lebih dari 3 bulan setelah jatuh tempo dan bahkan melakukan 2 kali somasi. Pemberian kelonggaran lebih lanjut akan merugikan penggugat secara tidak profesional. Ketika majelis hakim bertanya apakah penggugat masih bersedia melanjutkan perjanjian, dan saya selaku kuasa hukum penggugat akan menjawab, penggugat bersedia, yang mulia, sepanjang tergugat menunjukkan itikat baik dengan melunasi pembayaran dan pembayaran kompensasi atas keterlambatan. Jika tidak, penggugat meminta pembatalan perjanjian. Selanjutnya akan ada kesimpulan dan penutup. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan fakta persidangan, alat bukti berupa surat perjanjian, somasi, serta keterangan saksi telah membuktikan bahwa tergugat melakukan prestasi secara nyata dan merugikan penggugat. Karena itu kami mohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan kami sepenuhnya. Demikianlah video praktik peradilan perdata dari kami. Semoga Ibu Bapak dosen pembimbing dapat berkenan. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.